Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam, jumpa lagi pada malam ini 8 September 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu, datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-44. Dan saya akan membacakan secara khusus ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian kebenaran firman Allah untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita pasti ingat kebenaran firman Allah di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua. Di sana manusia yang telah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu diperingatkan oleh Tuhan supaya mesti tunggu-tunggu taat dan setia kepada Tuhan serta percaya pada apa yang diperkatakan oleh Tuhan bagi kehidupan mereka. Tetapi dalam perjalanan waktu, manusia yang telah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu ternyata tidak taat dan tidak percaya dengan sungguh apa yang diperkatakan oleh Allah bagi kehidupan mereka. Kita ingat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17 dengan tegas mengingatkan kepada kita demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Setiap pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini Allah sudah peringatkan kepada manusia yang telah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tetapi ketika manusia itu mengalami kehidupan dan mendapatkan berbagai-bagai pengaruh yang ada di sekitarnya, ternyata manusia mulai merasa ragu dan tidak percaya sungguh pada apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Kita bisa perhatikan itu di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga. Di sana dengan jelas dikatakan bahwa ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu,
nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu dalam perjalanan waktu lebih mendengar bisikan dan ajakan dari luar kehendak Tuhan, dengan berkata bahwa ketika kamu makan, maka kamu tidak akan mati, tapi kamu akan mengetahui tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Mata kamu akan terbuka. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata di saat manusia itu merasa ragu terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan bagi dirinya, dan dia tidak lagi percaya pada apa yang diperkatakan oleh Tuhan, maka manusia harus mengalami kematian. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 berkata bahwa upah dosa adalah maut. Dengan demikian, akibat dari dosa, maka manusia harus mengalami kematian di dalam hidupnya. Dan kalau kita belajar di dalam bagian kitab suci yang sudah kita baca tadi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, khususnya pada ayatnya yang ke-25 dan ayat yang ke-26, dengan jelas Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di sini kita dapat belajar bahwa ternyata di saat manusia telah gagal, tidak taat pada ketetapan Tuhan, pada perintah Tuhan di dalam hidupnya, maka akibatnya adalah dia harus mengalami kematian. Tetapi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 dengan jelas menegaskan bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun kita mengalami kematian, tetapi kita akan dihidupkan oleh Yesus Kristus. Sebab kalau kita belajar di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-24, juga di sana dengan tegas dikatakan, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus itu dia pindah dari dalam maut ke dalam kehidupan kekal. Kalau demikian, maka pesan dari firman Allah ini adalah bahwa setiap kita sebagai manusia yang adalah manusia berdosa ini, kita sudah mulai harus menghidupkan kembali rasa percaya kita dan ketergantungan kita secara penuh kepada Allah. Kita tidak boleh lagi ragu. Kita tidak boleh lagi tidak taat kepada Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita ragu dan kita tidak percaya kepada Allah, maka bagian bagi kita adalah kematian kekal. Tetapi jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, maka sekalipun kita mengalami kematian, tapi kita tidak mati selama-lamanya, karena Allah dalam Yesus Kristus itu membangkitkan kita kembali, menghidupkan kita kembali, memindahkan kita dari dalam maut ke dalam kehidupan. Kalau demikian, Injil Yohanes pasal yang ke-11, kalau kita perhatikannya dengan baik, memang kisah ini dimulai dengan cerita tentang
Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Ketika Lazarus mengalami kematian, Yesus sudah berpesan kepada Marta dan Maria bahwa penderitaan yang dialami oleh Lazarus itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kalau kita baca itu di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayatnya yang keempat, bahwa penyakit yang tengah diderita oleh Lazarus itu tidak akan membawa kematian bagi dirinya, tetapi justru melalui keadaan yang dialami oleh Lazarus, anak manusia akan dimuliakan. Bahwa Yesus akan membuat sebuah perkara besar dan dahsyat untuk membuka mata umat manusia untuk melihat bahwa Dia adalah Sang Mesias, Dia adalah anak Allah, Dia adalah Allah yang sedang ada di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Karena itu di sini yang diminta oleh Yesus adalah bahwa Marta dan Maria mesti menghidupkan rasa percaya mereka yang sungguh kepada Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa melakukan berbagai perkara yang dahsyat bagi kehidupan umat manusia. Bahkan Dia dapat melakukan tanda-tanda heran dan ajaib bagi kehidupan umat manusia yang percaya kepadanya. Ketika Marta dan Maria mengatakan bahwa mereka percaya bahwa Lazarus nanti akan mengalami kebangkitan ketika Tuhan datang kembali, maka Yesus menegaskan kepada Marta dan Maria bahwa Dialah kebangkitan dan hidup. Kalau demikian, Yesus sedang mengumumkan kepada dunia bahwa Dia satu-satunya yang dapat menghidupkan kembali manusia yang telah mengalami kematian akibat dari dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau demikian, maka setiap kita sedang diminta untuk kita mesti sungguh-sungguh menyatakan percaya kita kepada Yesus, bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Dengan demikian, barang siapa yang percaya kepadanya, walaupun dia mengalami kematian, tetapi dia akan dapat dihidupkan kembali oleh Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun mengalami kematian, tetapi dia tidak mengalami kematian selama-lamanya, karena dia akan hidup, dihidupkan oleh Yesus Kristus. Karena itu, di sini Injil Yohanes pasal 11 ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita mesti membangun rasa percaya kita yang sungguh kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah ada keraguan di dalam diri kita terhadap Tuhan di dalam hidup ini. Kita mesti sungguh-sungguh membangun rasa percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Dialah satu-satunya yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Dan karenanya kita mesti menyatakan ketaatan dan sembah serta pujian dan hormat kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan sungguh percaya bahwa di dalam Yesus Kristuslah Dia telah mengubah kematian menjadi kehidupan. Karena itu jangan pernah ragu lagi,
tetapi sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya yang telah mengalahkan kuasa maut dan menjamin kehidupan kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan kiranya memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat dan memberkati kami, yang mengingatkan kami supaya kami mesti sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami umat percaya. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik yang sedang bergumul di rumah-rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Ya Bapa, tiliklah umat-Mu. Dan kalau Bapa berkenan, Bapa boleh membebaskan umat-Mu dari penderitaan yang mereka alami, supaya mereka punya kesempatan mengalami pemulihan. Dan berbagai kesusahan lainnya yang dialami oleh umat-Mu, hamba terus berdoa, Tuhan beri pertolongan untuk umat-Mu sekalian. Biarlah semua umat-Mu mengalami pembelaan daripada-Mu, ya Bapa. Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.